Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan channel R91. Pada kesempatan ini admin bakal membahas dinamika Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2024. Pembahasan ini berdasarkan informasi dari media pemberitaan yang kini telah menjadi konsumsi publik. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60/PU-22 angka Romawi/2024 serasa mengubah peta politik yang telah berjalan menjelang tahapan pendaftaran pasangan calon kepala daerah pada 27 Agustus 2024. Bagaimana tidak, seorang figur yang berpotensi tidak mendapatkan dukungan kursi partai politik untuk berkontestasi pada perhelatan Pilkada 2024, kini memiliki pintu lebar untuk masuk menjadi peserta pemilihan dengan menggunakan partai politik yang minim kursi secara prosedural atau tidak memiliki partai koalisi. Bahkan, partai politik non-kursi pun memperoleh kesempatan yang sama dengan partai politik penguasa kursi di parlemen dalam mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024. Sebagai contoh, sebelum adanya putusan MK tersebut, PDIP yang tidak mencapai jumlah kursi minimal dalam persyaratan mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Pilkada 2024, hampir dipastikan tidak dapat mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2024 lantaran sebagian besar partai politik di DPRD Provinsi DKI Jakarta telah mendeklarasikan Ridwan Kamil untuk maju sebagai calon gubernur dan Suswono sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta Pilkada 2024. Namun, dengan adanya putusan MK tersebut, yang mengubah pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, sehingga PDIP dapat mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur secara mandiri. Di mana bunyi ketentuan yang diubah MK untuk dipedomani dalam mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur adalah sebagai berikut. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut. A. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2 juta jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di provinsi tersebut. B. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2 juta jiwa sampai 6 juta jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% di provinsi tersebut. C. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6 juta jiwa sampai 12 juta jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di provinsi tersebut. D. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12 juta jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% di provinsi tersebut. Nah, jika kita mencermati bunyi ketentuan pedoman tersebut, maka jumlah suara sah PDIP hasil pemilu 2024 telah memenuhi syarat karena hasil pemilu 2024 di DPRD Provinsi DKI Jakarta PDIP berhasil meraup sebanyak 850.174 suara sah atau 14,01%. Sedangkan secara dinamika, dapat diprediksi, Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur 2024 di DKI Jakarta berpotensi head-to-head. Nah, baiklah sahabat R91, kita lanjut pada prediksi bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2024. 1. Anies Baswedan, Hendrar Prihadi. Anies Baswedan, Hendrar Prihadi merupakan bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta periode 2024 hingga 2029 yang digadang-gadang oleh PDIP.
Hal tersebut setelah adanya putusan MK nomor 60/PU-22 angka Romawi _2024 yang ketentuannya mengubah pasal 40 tentang persyaratan calon kepala daerah. Sebelum putusan MK tersebut terbit, PDIP tak dapat mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta secara mandiri karena jumlah kursinya di DPRD Provinsi Jakarta tidak memenuhi minimal kursi yang ditetapkan oleh Undang-Undang Pemilihan. Di mana untuk mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta dalam Pilkada 2024, partai politik harus memiliki minimal kursi di DPRD Provinsi Jakarta hasil pemilu 2024. Namun, dengan adanya putusan MK tersebut, menjadi angin segar bagi PDIP dan Anies Baswedan. Pasalnya, Anies Baswedan nyaris tak mendapat tiket untuk didaftarkan ke KPU, lantaran partai yang tergabung dalam Kimplas menyatakan dukungannya kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil, Suswono. Pasangan bakal calon Anies Baswedan Hendrar Prihadi diprediksi adalah pasangan yang tepat. Sebab, kabar yang sempat digadang-gadang Anies bakal berduet dengan Ahok dalam Pilkada 2024 di Jakarta sudah dipastikan inprosedural. Pasalnya, di dalam Undang-Undang Pemilihan, seorang gubernur tidak diperbolehkan untuk mencalonkan wakil gubernur di daerah yang sama. Sementara Ahok pernah menjadi gubernur Jakarta dalam kurun periode 2012 hingga 2017. Artinya, untuk pasangan Anies Baswedan, Ahok tidak akan dapat terjadi atau tidak memenuhi syarat dalam perhelatan Pilkada 2024 di Jakarta. Meskipun diketahui, Ahok merupakan kader PDIP yang berdasarkan hasil lembaga survei menempatkan namanya di bawah Anies Baswedan sebagai figur berelektabilitas dan berpotensi menang. Seperti diketahui, Anies Baswedan merupakan gubernur Jakarta periode 2017 hingga 2022. Sedangkan Hendrar Prihadi merupakan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Hendrar Prihadi juga merupakan wali kota Semarang periode 2016 hingga 2021 dan periode 2021 hingga 2022. Beliau juga pernah menjadi wakil wali kota Semarang periode 2010 hingga 2013. 2. Ridwan Kamil, Suswono. Ridwan Kamil, Suswono merupakan bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta yang telah dideklarasikan oleh 12 partai politik. Di antaranya adalah Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PKS, Garuda, P3, PSI, Perindo, Nasdem, PKB, dan Gelora. Sebanyak 12 partai politik tersebut dinamai Kimplas, di mana sebagian partai politik tersebut merupakan pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka pada pemilu 2024. Seperti diketahui, Ridwan Kamil merupakan politikus Golkar yang menjabat Gubernur Jawa Barat periode 2018 hingga 2023. Sebelum menjadi orang nomor 1 di Provinsi Jawa Barat, pria yang kerap dipanggil Kang Emil ini merupakan mantan orang nomor 1 di kota Bandung. Di mana kala itu ia terpilih menjadi wali kota Bandung yang diusung oleh Partai Gerindra. Sedangkan Suswono merupakan politikus PKS yang menjabat Menteri Pertanian periode 2009 hingga 2014. Beliau juga pernah menjadi anggota DPR RI periode 2004 hingga 2009. Nah, untuk figur pendamping Ridwan Kamil ini kemungkinan tidak akan ada perubahan. Dari sudut pandang partai pemilik suara sah terbanyak di Provinsi DKI Jakarta hasil pemilu 2024, dimiliki PKS yang merupakan partai politik tempat berkader Suswono. Nah, dengan diusungnya Suswono sebagai figur pendamping Ridwan Kamil sudah sangat. Beliau juga pernah menjadi anggota DPR RI periode 2004 hingga 2009. Nah, untuk figur pendamping Ridwan Kamil ini kemungkinan tidak akan ada perubahan.
Dari sudut pandang partai pemilik suara sah terbanyak di Provinsi DKI Jakarta, hasil pemilu 2024 dimiliki PKS yang merupakan partai politik tempat berkader Suswono. Nah, dengan diusungnya Suswono sebagai figur pendamping Ridwan Kamil sudah sangat proporsional, rasional, dan realistis. Nah, itulah dinamika Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2024. Semoga pembahasan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.